Kulit kusam, exfoliating toner, vitamin C, atau sunscreen dulu. Pasti kamu yang lagi dengerin ini pernah mikir kalau kulit kusam tuh otomatis butuh eksfoliasi keras atau serum brightening paling mahal kan? Iya, biasanya orang tuh langsung panik beli macam-macam produk. Bener banget. Padahal ya dari tumpukan jurnal klinis regulasi skincare Indonesia, khususnya dokumen L37 yang jadi panduan utama penelusuran kita hari ini, tuh ternyata pemahaman kayak gitu kurang tepat. Sangat kurang tepat. Misi kita kali ini tuh mau jadi peneliti skincare praktis ya. Kita bakal bedah label produk, ibarat baca resep obat gitu. Soalnya kalau kandungannya salah terus dipakai di waktu yang salah juga, justru bisa ngerusak wajah kamu. Setuju. Ngobatin kulit yang kusam tanpa tahu penyebab aslinya tuh ibarat minum obat sakit kepala buat nyembuhin sakit perut. Nggak akan efektif sama sekali. Nggak nyambung ya jadinya. Pas baca dokumen L37 ini tuh saya sejujurnya kaget loh. Ternyata kusam itu bukan cuma soal daki atau kotoran yang numpuk. Oh jelas bukan. Ini tuh sebenarnya masalah fisika dasar tentang gimana permukaan kulit kamu memantulkan cahaya. Coba bayangin aja sebuah cermin yang mulus gitu. Cahayanya kan memantul lurus ya, jadi menciptakan efek glowing. Nah, tapi kalau kulitmu dehidrasi atau sel matinya numpuk, permukaannya kan otomatis jadi kasar tuh. Berarti cahayanya menyebar ya? Betul, cahayanya malah menyebar ke segala arah. Dan visual yang tertangkap oleh mata kita, ya kulit yang kelihatan kusam dan pucat itu. Paham. Terus ada faktor lain nggak selain sel mati yang numpuk? Ada dong, proses alami peluruhan kulit yang melambat itu memang bikin kasar. Tapi di luar itu kayak paparan sinar UV, terus polusi lingkungan, sampai hal simpel kayak kurang tidur itu juga bisa ngerusak tekstur mikro kulit. Tunggu, berarti kalau misalnya kulit kamu kusam gara-gara dehidrasi parah, yang bikin sel-selnya menyusut, terus kita hajar terus-terusan pakai exfoliating toner, bukankah itu malah hancurin skin barrier kita? Nah, itu dia. Yang sangat menarik sekaligus bahaya di sini tuh betapa seringnya orang lakuin diagnosis mandiri yang keliru kayak gitu. Wah, serem juga ya. Iya, menghajan kulit dehidrasi pakai asam eksfoliasi justru memperparah kerusakan. Kalau sel kamu menyusut gara-gara kurang air ya, hidrasi adalah satu-satunya kunci. Kamu harus pakai pelembab buat ngembaliin volume air di selnya. Bukannya malah dikikis secara paksa ya? Bener banget, jangan dikikis. Jadi kalau kuncinya harus sesuai masalah spesifik, berarti pelembab biasa kadang nggak cukup kan? Di dokumen L37 ini dibahas target kerja bahan aktif secara detail loh. Coba kasih contohnya gimana tuh? Misalnya gini, kalau kusamnya karena flek akibat paparan UV, kita disarankan pakai bahan pemblokir enzim tirosinase kayak vitamin C atau alpha-arbutin. Oh, jadi enzim pembuat pigmen gelap ini dipotong langsung dari sumber produksinya ya? Bener, dipotong dari sumbernya. Terus gimana kalau ternyata kulit kusam kamu itu butuhnya perbaikan pelindung kulit? Kalau gitu, ceritanya niacinamide bisa jadi pilihan yang tepat. Karena dia kerjanya beda banget. Dia tuh bertindak ibarat penjaga gawang gitu. Penjaga gawang gimana maksudnya? Jadi fungsinya itu mencegah transfer melanosom atau kantung yang berisi pigmen warna supaya nggak naik ke lapisan teratas kulit. Pigmennya mungkin tetap diproduksi di bawah sana, tapi diblokir sebelum sempat muncul. Oh, masuk akal. Nah, tapi gimana kalau masalahnya murni penumpukan sel mati yang memang butuh dieksfoliasi, tapi kulit kita tuh super sensitif? Buat kasus ini, dokumen tersebut sangat ngerekomendasiin pemakaian LHA atau lipohidroksiasid. LHA ini brilian banget loh, menurut saya. Briliannya di sebelah mana tuh? Dia punya ukuran molekul yang lebih besar dan sifatnya larut dalam lemak. Nah, karena molekulnya besar, dia tuh meresap ke dalam lapisan kulitnya sangat pelan-pelan. Oh, jadi dia ngeksfoliasi sel demi sel dengan sangat lembut ya? Nggak bikin peradangan hebat kayak kalau kita pakai AHA atau BHA yang konsentrasinya tinggi gitu kan? Betul banget, makanya aman banget buat yang kulitnya rentan merah-merah. Disinilah bagian yang sangat menarik buat kita. Tapi ya pada akhirnya semua penjelasan sains sama nama bahan kimia tadi tuh nggak akan berguna kalau kita gampang tertipu trik pemasaran yang cuma ngeklaim bisa bikin glowing dalam 3 hari gitu. Sering banget kan iklan yang lebay begitu di media sosial? Makanya ini alasannya, dokumen L37 sangat menekankan pentingnya metode cek KLIK. Sebagai konsumen pinter, kita tuh jangan cuma lihat iklannya aja. Harus teliti ya? Bener, pastiin kemasan produknya utuh, terus label komposisinya jelas terbaca, izin edar BPOM juga harus valid. Dan jangan lupa,
cek tanggal kedaluarsanya. Dan kebiasaan ngecek label ini sangat krusial ya, terutama soal peringatan keamanan. Kalau kamu lagi hamil, bahan pencerah kayak alfa-arbutin dan retinol itu dilarang keras loh. Wah, bahaya ya buat janin. Iya, karena ada risiko penyerapannya bisa masuk ke sirkulasi darah sistemik. Solusinya mending beralih ke bahan yang lebih aman kayak niacinamide tadi atau hyaluronic acid tadi. Nah, satu hal lagi nih. Kalau kulit kusam kamu itu disertai jerawat yang meradang parah atau iritasi berat, berhentilah menebak-nebak rutinitas skincare sendiri. Setuju banget. Itu sinyal mutlak untuk berhenti dan segera konsultasi ke dokter kulit. Oke, kesimpulan dari penelusuran kita kali ini, solusi kulit kusam tuh harus diurutkan secara logis berdasarkan penyebabnya ya. Apakah itu karena paparan UV, dehidrasi sel mati, atau sekedar kurang tidur. Intinya jangan asal ikut tren beli produk brightening yang lagi viral aja. Bener. Sebagai penutup nih, ada satu temuan mengejutkan dari sumber riset kita. Paparan polusi cahaya, khususnya blue light dari layar HP, itu terbukti memicu stres oksidatif yang juga merangsang produksi melanin berlebih loh. Wah, jadi diam-diam nambah pigmen gelap juga ya layarnya. Iya benar banget. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kamu. Apakah serum brightening paling canggih dan mahal sekalipun bakal ada gunanya kalau kamu masih scrolling HP berjam-jam dalam gelap sebelum tidur? Silakan evaluasi rutinitas malam kamu ya.